Shalom semuanya. Hari ini bagian yang termasuk menurut saya sangat sulit. Karena perintahnya kayaknya mungkin beberapa dari kita ngerasa gak pernah melakukan hal ini. Tapi yang aku bilang, hukum Taurat gak semudah yang kita tahu. Kayak seperti kita kecil, kita hafalin dari sekolah minggu. Ketika sampai di perintah ini kita rasa kita gak pernah bersalah dalam hal ini. Oke, jangan membunuh, perintahnya sederhana. Dan kita semua langsung bukan gue berarti, gue gak pernah bunuh siapa-siapa, apalagi nyamuk, ya kan, anjing kalau lapar, ya kan, beberapa segitu kejamnya sampai anjing dibunuh buat dimakan. Tapi kita gak pernah bunuh siapa-siapa dan kita beberapa langsung ngerasa ya berarti ini bukan buat saya, tapi percayalah semua hukum Taurat diberikan untuk menyadarkan kita bahwa kita gak bisa sendiri, gak bisa menyelamatkan diri sendiri dan gak bisa lari bahkan dari dosa. Paulus dengan berani bilang hukum Taurat dikasih untuk menyadarkan bahwa kita semua berdosa. Telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Hari ini Keluaran 20 ayat 13 bagian ke-6 dari perenungan kita. Seri kita judulnya The Law How He Loves. Hukum Taurat atau kita berusaha menyelidiki betapa Tuhan mengasihi kita lewat hukumnya. Oke, karena kalau kita lihat salib kita bisa lihat jelas betapa Tuhan mengasihi kita. Tapi kalau berkaitan sama peraturan, seorang anak akan sulit untuk belajar sayang sama orang tuanya dari perintah dan larangan yang mereka kasih. Tapi lucunya itu cara paling menarik untuk menyelidiki seberapa sayang sih orang tua kita sama kita adalah menyelidiki peraturan yang mereka buat atau perintah dan larangan yang mereka buat. Keluaran 20 ayat 13 ayatnya sederhana banget, cuman gitu doang. Jangan membunuh, udah selesai. Oke, amin. Udah gitu doang. Tapi percayalah ini lebih dalam, jauh lebih dalam dari yang kita dan yang saya pikirkan juga. Oke, slide saya boleh dimunculin. Berkaitan dengan membunuh. Oke, bukan yang ini slide-nya, ini kelima. Hari Sabat malah keempat ini. Yang keenam, ada di situ. Ada gak? Kalau nggak ada mesti diambil dulu. Ada? Berkaitan dengan membunuh, sebelum slide saya nyampe di sana, ada dua yang masuk dalam kategori membunuh. Adalah yang pertama ngebunuh orang pasti, itu yang kategori tersendiri udah pasti udah jelas membunuh. Oke, yang berikutnya mungkin berasa itu kayak hak asasi. Ada aborsi. Aborsi itu membunuh. Oke, karena itu nyawa. Itu bukan setengah nyawa. Slide saya kalau bisa dimunculin di sini, gambarnya cukup jelas di situ. Bukan yang ini lagi, itu yang nomor 4 itu, bukan nomor 6. Oke. Ada nggak? Ada? Do not murder judulnya. Ada? Oke, saya kasih tau aja sederhana banget, aborsi itu jelas pembunuhan karena bayi, kalau saudara lihat di internet bisa dilihat, oke. 7 minggu aja tuh tangannya udah jadi, udah kecil-kecil gitu. Oke, 7 minggu tuh baru 2 bulan. 2 bulan kurang bahkan. 2 bulan tuh kan 8 minggu. 7 minggu aja udah bener-bener udah jadi gitu. Jari-jarinya kecil-kecil, terus 7 minggu juga kakinya udah mulai kelihatan. Dan 13 minggu, oke sekitar 4 bulanan. Tangannya udah jadi. Oke, itu bisa dilihat di situ. Mother Teresa ngomong ini, there are 2 victims in every abortion, a dead baby, nyawa yang mati, bayi yang mati, dan a dead conscience atau hati nurani yang mati. Ada 2 korban setiap kali aborsi dilakukan, adalah pertama bayi yang meninggal, nyawa yang melayang satu lagi hati nurani yang mati. Karena semua dimulai dari sana, dari nggak punya hati nurani, karena berpikir gue masih umur segini, kalau ntar gue punya anak hidup gue hancur, yang dipikirin gue. Dan nggak heran 77% dari semua semua mungkin di sini nggak terkenal sih. Kalau di luar negeri khususnya Amerika sangat terkenal kayak kelompok-kelompok yang berusaha melegalkan ini gitu loh. Karena anggap ini haknya perempuan untuk memutuskan anak ini hidup atau enggak. Tapi yang aku bilang nggak kaget bahwa 77% yang pro aborsi adalah laki-laki. Ya iyalah. Ya kan? Karena semua jadi victim, perempuan jadi victim gara-gara laki-lakinya semua.
Makanya ketika Hawa yang makan buah yang dicariin Adam sama Tuhan. Kan gak kebetulan yang dicariin Adam, kenapa? Karena selalu laki-laki akan dicari. Selalu kita yang akan salah, selalu. Apalagi kalau kita jadi kepala keluarga. Siapapun yang bermasalah kita yang pusing. Ya kan, karena perut gak bisa pusing, perut bisanya mules. Pusing itu bagian kepala. Kalau kita kepala keluarga, siapapun bermasalah nanti, mau istri, mau anak kayak, mau pembantu kayak, yang pusing kepalanya. Pasti, yang malu dia, pasti. There are two victims, saya nggak tahu siapa yang Anda pernah melakukan hal ini. Ini ada di sini 7 weeks, 13 weeks, semua di situ. Itu 7 weeks tangan udah jadi, 7 weeks kaki di bawah. 9 weeks kaki udah jadi banget di bawah. 13 weeks tangan udah jadi banget. 13 weeks kaki jadi banget, udah jadi. 2 minggu aja udah baik, itu udah nyawa, satu nyawa. Dan bukan hak kita mengambil nyawa, karena nyawa diberikan sama Tuhan dan diambil juga sama Dia. Nomor 2, yang masuk dalam kategori pembunuhan adalah bunuh diri. Oke, boleh di next. Ini ada seorang ateis yang masuk dalam stand up komedian terbaik dunia, tapi saya nggak bisa ketawa kalau dia ngelucu, karena nggak lucu. Karena nggak ada yang lucu dari mocking God, nggak ada yang lucu dari menghina Tuhan, nggak ada. Oke, suicide is a man's way of telling God, you can't fire me, I quit. Bunuh diri adalah cara manusia untuk kasih tahu sama Tuhan, lu nggak bisa pecat gue berhenti. Oh ya, kata Tuhan, siapa lo? Kesombongan dari sana. Jadi seolah berhak hidup, ya kan, hidup aing suka-suka aing. Hidup gue suka-suka gue mau akhiri kek atau mau lanjutkan kek, no, hidup lu bukan punya lu. Apalagi kalau kita Kristen. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kita gak berhak memutuskan, memberhentikan nyawa siapapun, bahkan nyawa kita sendiri. Karena kita bukan Tuhan. Jadi berhenti bertingkah kayak Tuhan. Kayak, ya tapi lu enak toh ngomong hidup lu gak sehancur hidup gua. Tetap gak ada alasan, kita gak punya hak sama sekali. Yesus dengan berani bilang kamu gak punya hak bahkan atas sehelai rambut pun di kepalamu. Makanya kita gak boleh bersumpah. Kenapa? Karena kita gak punya hak atas apapun. Bahkan buat kepala kita sendiri. Bahkan gak boleh bersumpah atas kepalamu sendiri karena kepalamu bukan punya kamu. Bukan punya kamu. Di Yakobus 4 ayat 2. Di situ ada slide saya, boleh dimunculin. Alasan membunuh ada di sini. Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Jadi mulai dari keinginan yang gak sampai, kekecewaan, harapnya kayak gini tapi ternyata kok hancur banget, gue sikat juga lo yang gitu. Kita membunuh karena gak dapet apa yang kita mau. Kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Pembunuhan pertama terjadi karena iri. Seorang kakak membunuh adiknya sendiri karena iri, karena persembahannya tidak diterima sama Tuhan dan persembahan adiknya diterima sama Tuhan. Dan dia iri. Kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi bahkan membunuh. Semua dimulai dari hati. Yang pertama gak dapat apa yang hatinya mau. Yang kedua iri. Dan gak mencapai tujuan itu. Pengennya gue lebih dari dia, tapi gak bisa. Yaudah gue bunuh dia biar gue yang paling. Karena yang paling, dia lebih paling dari gue, dia udah gak ada, jadi gue yang paling. Yakobus nulis menarik, kalian tidak mendapat apa-apa sebab kalian tidak minta kepada Allah. Gak dapat karena gak berdoa. Dan pembunuhan adalah cara untuk mendapatkan atau menghalalkan segala cara adalah dengan cara membunuh. Paling sederhana untuk dapetin apa yang kita mau. Padahal cara yang Tuhan kasih bentuknya doa. Dan doa, kenapa orang gak suka berdoa? Orang lebih suka menghalalkan segala cara untuk dapetin apa yang dia mau. Karena gini, saudara dengerin kayak jawaban doa semua tergantung Tuhan. Dan kita gak suka, kita sukanya pengennya semua terserah kita. Jawaban doa, Tuhan percaya gak? Tuhan selalu jawab doa. Tuhan gak pernah gak jawab doa. Tapi jawabannya selalu ada yes, no, or wait. Iya, enggak, atau tunggu. Dan gak ada yang suka kata enggak. Gak ada yang suka permintaannya ditolak sama Tuhan. Gak ada yang suka. Disuruh nunggu aja suka sebel. Nunggu tuh artinya bakal dikasih tapi pada waktunya, ya kan. Disuruh nunggu aja sebel apalagi ditolak.
Padahal apa kita bisa mendapat apa yang kita mau kasar atau yang kita minta. Kalau kita minta kepada Tuhan, kalau kita berdoa, kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa, kata Yakobus. Tapi nampaknya ada jalan lain yang manusia bisa ambil, adalah dengan cara membunuh. Untuk mendapatkan apa yang dia mau. Semua kisah pembunuhan semua tentang itu. Keluarga yang bunuh-bunuhan semua tentang itu. Kalau tinggal gue anaknya, warisannya semua buat gue. Ya kan? Hotel-hotel yang dikenal di Medan, ya kan? Ribut sampai presiden turun tangan, itu udah rahasia umum, itu keluarga bunuh-bunuhan. Karena uang dan karena hanya mendapatkan apa yang diinginkan hati dengan cara bertingkah sebagai Tuhan. Berikutnya ayat 3 Yohanes 8. Di sini Yesus berusaha dibunuh bahkan sama para ahli, para aku bilangnya religious elite, para tokoh-tokoh agama pada saat itu. Tokoh-tokoh agama yang logikanya mestinya moralnya di atas manusia normal gitu loh. Aku bilangnya abnormal. Di atas normal. Dalam kurung enggak normal. Atau harusnya di atas sekadar setara paranormal, ya kan? Paranormal juga di atas normal. Tapi tetap enggak normal. Yohanes 8 ayat 37, kamu berusaha untuk membunuh aku, kata Yesus. Kenapa mereka mau ngebunuh Yesus? Karena apa Yesus bilang? Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Jadi seorang pembunuh pasti berasal dari orang-orang yang gak merenungkan firman Tuhan, gak mungkin. Yang firman Tuhan didengar doang tapi gak memperoleh tempat, gak ada tempat tinggal di dalam hatimu. Kayak gini, firman Tuhan masuk di kuping, pas sampai dekat-dekat hati tiba-tiba mau masuk tapi supono, bahasa orang Manadonya, udah penuh. Jadi gak mendapat tempat. Atau terlalu banyak ideologi di sini, terlalu banyak berhala di hati. Pas dia mau masuk kayak nggak bisa. Dia mau masuk, mas kan kebohongan, mas keluar ya, saya ini kebenaran mas. Oh nggak bisa. Gue emang orangnya kayak gitu. Gue emang pemarah, gue emang kasar. Gue emang keras. Nggak gini, coba deh, saudara gini, kalau kita mau dibentuk sama Tuhan, kata-kata yang harus pertama nggak keluar lagi dari mulut kita bilang gini, gue emang orangnya kayak gitu. Hashtag. Gue mah gitu orangnya. Nah kata-kata itu mesti minggir dulu, kalau kita gak bisa dibentuk sama sekali sama Tuhan. Kalau kita selalu berpikir ini kita. Gue emang dibesarkan keras, makanya gue jadi pribadi yang keras. No. Ayah saya adalah antitesis, contoh dari menurut saya pasti ada beberapa orang yang kayak gini. Dibesarkan dengan cara keras. Ada seorang hamba Tuhan, ibu saya lebih parah, papanya anggota Siliwangi. Salah satu tangan kanannya Ahmad Yani, dibesarkan dengan cara militer, dua-duanya dengan cara keras. Baik hamba Tuhan maupun hamba negara, dua-duanya dengan cara keras. Tapi sama sekali gak ada yang nyampe ke kita kekerasannya. Gak ada. Karena apa? Firman Tuhan mendapat tempat di hati mereka. Mereka gak oper itu, mereka gak bilang gua gitu orangnya. Zaman dulu belum zaman hashtag. Kalian tidak mau menerima pengajaranku, kata Yesus, kalian mau membunuh aku karena kalian gak mau menerima pengajaranku. Banyak orang yang kayak gitu. Gini, saudara, dibutuhkan energi yang sama, tenaga yang sama, dan niat yang sama. Untuk ketika dengar kebenaran, untuk marah, atau untuk bertobat. Dua-duanya butuh energi yang sama. Butuh energi yang sama. Kemarahan akan membawa kepada pembunuhan. Padahal Yesus bilang, aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Dan kau mau membunuh aku. Dan ngakunya kalian anak Abraham. Serius, gak mungkin. Gak mungkin, kalian anak iblis. Apalagi pas habis Yesus bilang, bapak lu setan, mak lu selingkuh sama setan. Itu kata-katanya, kalau saudara baca di situ, baca deh. Mules gak? Gini, kalau saya jadi para religious elite di situ, saya pasti ikut nyalipin Yesus. Oh dihina kayak gitu kok. Kenapa? Bapak lu Abraham. Gak mungkin, Abraham gak mungkin bunuh gua. Bapak lu iblis. Digituin coba. Habis malah semua disambit pakai batu Yesus. Padahal untuk mengatakan kebenaran. Ada seorang gini yang disebut Yesus sebagai hamba Tuhan yang paling besar yang dunia pernah tahu. Atau yang pernah lahir dari perempuan namanya Yohanes Pembaptis. Ingat dia mati kenapa? Dipenggal kenapa? Karena dia mengatakan kebenaran. Kebenaran. Beberapa hamba Tuhan dijauhi dari pertemanannya karena dia mengatakan kebenaran. Nggak bisa kayak gitu. Tuhan udah bilang, pada mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, nggak ada yang diantara itu. Tuhan nggak pernah salah buat. Itu dosa, kamu harus bertobat, akhirnya di shutdown. Beberapa pendeta dicabut kependetaannya.
sama negara mungkin nanti akan tiba waktunya mungkin akan kayak gitu. Tapi Petrus tetap bertanya kepada siapa kita harus lebih nurut, sama orang atau sama Tuhan. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya karena dia terus memberitakan bertobat atau binasa, bukan percaya atau binasa. Karena percaya tanpa pertobatan itu bukan kepercayaan. Setan juga percaya tapi dia gak bertobat. Apa kita percaya, apa kita bertobat? Repent or perish, bertobat atau binasa. Entah kepercayaan kita dibuktikan dengan pertobatan, karena tanpa pertobatan gak ada keselamatan. Kebinasaan yang ada. Dia bilang gitu ke semua orang, termasuk raja wilayah pada saat itu namanya Herodes itu. Semua Herodes orang Yahudi. Dia bilang gak bisa, ini istri dari kakak lo. Akhirnya apa? Herodesnya udah mulai galau tuh. Herodes sempat berpikir untuk bertobat tuh, tapi istrinya bertingkah. Dia bilang apa gak bener nih kalau dia terus dekat sama nih nabi bisa diceraiin gue. Kalau gue dicerain abis, kekayaan gue mau kemana? Akhirnya dia apa, pas lagi ulang tahun ya kan. Terus anaknya lah disuruh nari, anak perempuannya. Itu kalau dibaca itu ceritanya bener-bener apa ya, vulgar. Karena apa, tarian itu tarian erotis dari seorang anak muda belia, gadis belia. Tarian erotis dilihat sama papa tirinya sendiri yang lagi stegi, setengah gila. Lagi tipsi, agak mabok. Lebih parah, dia mabok banget, bukan agak mabok. Oke, nari sampai papahnya sendiri terangsang, terus kayak dia bilang, ya aduh nah lu minta apa aja gue kasih. Kalau dia masih kecil dia bingung, dia nanya, mak minta apa ya? Si babe bilang minta apa aja dikasih. Minta kepala Yohanes Pembaptis. Dan anak yang muda itu nurut aja sama maknya. Sadis, cerita Alkitab itu sebenarnya sadis, bukan buku buat anak kecil sebenarnya. Dan artinya apa? Sebenarnya yang pertama harus baca firman Tuhan adalah orang tua. Baru kita ajar nilai-nilai itu kepada anak, kita kunyah dulu, baru anak itu kita kasih. Gak bisa kita serahin dia murni ke sekolah minggu, terus kita angkat tangan dan berharap kayak, kok jadi bengal anak gue? Ah pindahlah, sekolah minggunya kacrut di sini, kan gitu. Akhirnya pindah ke tempat lain, gak bisa. Saudara yang bertanggung jawab, kita yang akan dicari sama Tuhan, bukan guru sekolah minggu. Enak aja, gak bisa. Dibunuh dia. Dipenggal kepalanya. Padahal yuk, kalau saudara baca Herodes tuh sempat benar-benar kayak berpikir untuk, ini salah nih. Tapi gini, berpikir untuk bertobat sama bertobat itu dua hal yang lain. Gak bisa saudara bilang, Tuhan juga tahu kok gue sebenarnya mau bertobat. Mana buktinya? Mana buktinya? Karena dunia di sekeliling kita sangat membutuhkan pertobatan kita. Sangat membutuhkan keberbuahan kita di dalam Tuhan. Mau bertobat nggak ada gunanya kalau nggak bertobat. Herodes mau bertobat sebenarnya. Tapi yang ada yang akhirnya karena kebenaran nggak masuk di hati, nggak diterima. Gini, bisa nggak sih cuma bilang kayak I don't believe you, kenapa mesti dibunuh? Kenapa paling nggak enak terus disalah-salahin. Ya kan akhirnya beberapa gereja udah gak lagi khotbahin firman Tuhan yang menyuruh bertobat atau binasa. Pokoknya intinya tentang saudara kita harus maximize apa tahu gitu loh. Pokoknya biar kayak no repent or perish. Repent or perish. Kalau kita gak repent mau maximize kemana kayak mau punya seluruh dunia kayak gak ada gunanya kalau kita binasa buat apa. Akhirnya beberapa pendeta yang terlalu khotbah repent or perish udah gak diundang lagi di gereja trendy itu. Nggak lagi, udah nggak berguna pendeta-pendeta kayak gitu. Dengar kalau Yesus masih ada, kalau Yohanes Pembaptis masih hidup sampai sekarang, dia jadi pendeta yang paling nggak pernah diundang di gereja-gereja trendy, mega churches, apalagi Yesus, nggak mungkin diundang. Kisah Para Rasul 5 ayat 33 ada di situ. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka. Kebenaran itu Yesus yang engkau salibkan itu. Petrus berdiri dengan berani ketika dia akhirnya lebih tahu bahwa lebih penting menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan manusia. Lebih harus dengerin Tuhan daripada dengerin manusia. Petrus berdiri dengan berani. Dia bilang, Yesus yang engkau salibkan, lu yang bunuh dia. Mendengar perkataan itu,
sangat tertusuk hati mereka. Dengerin, kebenaran akan selalu datang menusuk. Tapi kita bisa bertobat atau bisa marah. Dan mereka bermaksud membunuh. Kenapa? Karena tertusuknya. Benar gak? Saya pertama kali bertobat karena tertusuk. Ketika ada orang bilang, ketika dengan entah gimana dia lagi khotbahin apa, saya gak terlalu perhatiin. Saya lagi sibuk sendiri, sok-sok nyatet, ya kan, sok-sok apalah, pokoknya lagi lihat handphone. Tiba-tiba dia ngomong, Andrew Chen. Siapa namanya? Anthony Chang. Oke, dua-duanya hamba Tuhan yang luar biasa. Anthony Chang juga pernah gila, saudara bisa undang sini, seru banget orangnya. Cina banget tapi seru banget. Saya paling suka ngeliat orang tuh yang gitu loh. Kayak khotbah tuh kayak Yesus udah mau datang abis ini. Abis doa berkat, salaman di depan ada Yesus itu datang. Dia kayak gitu. Saya lebih suka pendeta yang kayak gitu, yang punya urgency. Yang gak membuat kayaknya dunia ini masih lama gitu. Tapi karena Tuhan udah mau datang, repent, or perish, bertobat. Kalau bisa sekarang, kenapa mesti nanti? Kalau nggak tahu punya nanti, kita cuma punya sekarang, kenapa nggak sekarang? Dia bilang dengan aneh, tiba-tiba dia ngomong suatu hal yang aneh. Dia bilang kalau gini, saudara coba sini laki-laki dengerin saya. Saya langsung kayak, hah? Karena saya berasa saya laki-laki kan. Gini, kalau kalian gak kerja, jangan heran kalau kalian gak dihormatin. Buset, itu kayak ditusuk. Kesel banget saya. Apa lu? Gitu. Baru lulus. Mana ada yang mau terima gue kerja orang gue baru lulus. Semua alasan muncul di kepala saya. Dengan kita punya 1001 alasan untuk gak bertobat. Tapi perkataan itu menusuk hati saya dan saya pilih untuk apa? Saya tahu, saya udah baca Alkitab dan saya tahu ketika dengar firman yang menusuk itu cuma ada 2 emosi saya bisa pakai ke arah mana, ke pertobatan atau ke pembunuhan bahkan. Ada saya pilih untuk ya udah, saya langsung kumpulin portfolio, saya kerjain yang saya bisa. Freelance sana sini, cari portfolio terus saya masukin ke satu tempat. Dan di situ Tuhan percayain banyak hal ketika kita setia dalam perkara yang kecil. Dalam hal yang kecil gitu aja udah gak jelas mau dipercayain apa. Tapi itu cuma contoh saya ketika kebenaran menusuk hati saya. Saya pilih pilihan yang berat buat daging. Tapi indah bagi Tuhan bertobat. Karena buat itu Yesus turun jauh-jauh dari sorga. Buat kita bisa bertobat. Bisa selamat memperoleh hidup yang kekal. Dan gak tahu habis khotbah ini mungkin ada yang nusuk saya di luar, tapi gak tahu deh, mudah-mudahan enggak. Tapi kalaupun iya, saya tahu saya kemana. Saya gak akan berhenti beritain kebenaran dan siapapun dari kita jangan pernah berhenti beritakan kebenaran. Mendingan dianggap sok suci sama dunia daripada dianggap sok asik sama Tuhan. Dan gini, saya akan masuk ke bagian terakhir yang menurut saya paling berat. Karena perintah jangan membunuh gak sesimpel itu. Ketika kita merasa gak pernah ngebunuh. Gini, berapa banyak perkataan kita yang pernah ngebunuh orang? Berapa banyak perkataan kita yang pernah ngebunuh orang? Kita gak perlu ngebunuh orang pakai pisau. Kita bisa bully dia habis-habisan dan dia bunuh dirinya sendiri. Dan darah dia tertanggung sama kita. Kenapa tadi saya agak sulit mau coba angkat tangan pagi-pagi? Karena saya ingat tangan saya penuh darah. Mulut saya terlalu kasar. Perkataan saya, bercandaan saya suka nggak tahu tempat, nggak tahu diri dan nggak tahu orang itu. Di perjanjian lama, dibilang Tuhan nggak mau dengerin kita karena tangan yang kita angkat, tangan yang kita pakai buat ngebunuh, mulut yang kita pakai, lidah yang sama yang kita bikin memaki, lidah yang sama yang kita pakai buat memuji Tuhan. Dan saya tahu kalau saya bisa angkat tangan saya, tadi lagu tadi bilang itu, ku angkat wajahku untuk melihat dia. Ku angkat tanganku dan pakai mulut untuk bernyanyi. Aku tahu aku gak lebih kudus dari siapapun. Aku tahu aku telah berdosa dalam pembunuhan pastinya. Bagian terakhir terberat dari pembacaan ini kita buka boleh di Matius 5. Tapi slide saya biarin ada di situ. Salah satunya Yohanes 18 ayat 31 bilang gini. Ada di situ. Kita Matius 5, Alkitab boleh dibuka. Yohanes 18 ayat 31 bilang, kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Ini ketika para religious elite itu, para tokoh-tokoh agama pada saat itu datang merangsek untuk suruh Pilatus bunuh Yesus karena Yesus mengaku dia Tuhan.
Pilatus bilang, ambillah dia, hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kata para religius, para alim ulama pada saat itu, kami tidak boleh atau kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Gak boleh, tapi sebenarnya mau kan? Iya dong, ngerti gak maksudnya? Sebenarnya mau kan? Kayak di film-film kan? Gak usah di film-film, ini kisah nyata kan? Cuman kita gak lihat aja, ya kan? Shalom, gimana? Sejauh mata memandang kita lihat dia lagi salaman. Tapi di pemandangan pikiran dan hati dia lagi nusuk orang itu sebenarnya. Bisa gak sih ya orang-orang kayak gini hilang dari muka bumi? Shalom, tapi gitu kelihatannya gitu. Dan nanti di hari terakhir akan diputar seluruh hidup kita. Betapa tingkah laku kita di sini mungkin lagi angkat tangan lagi ngapain, tapi tiba-tiba kayak lucu juga tuh sebelah situ. Dua arah yang terlihat dan yang di dalam hati dan pikiran semuanya dibuka. Dan kalau bisa dibilang, kalau di sorga nanti ada pemutaran itu, kita cuma bisa malu. Tapi saya bersyukur sebagai orang Kristen yang menerima pengampunan Kristus. Ketika itu akan diputar seluruh hidup saya. Yang akan diputar cuman jam-jam terakhir ketika juru selamat saya dicambuk. Diludahi, dipukulin, dijambak, digantung di kayu salib. Saya yakin film itu yang akan diputar. Karena saya tahu saya masuk surga juga gara-gara dia. Bukan gara-gara saya. Gara-gara dosa saya ngebunuh dia, tapi lewat pembunuhan dia, saya yang seorang pembunuh bisa selamat. Dan itu yang bikin saya angkat tangan, itu yang bikin saya bisa ngelihat wajahnya dengan berani. Matius 5. Dan ini akan berat banget saudara, karena perintah jangan membunuh ternyata adalah perintah bukan cuma untuk jangan membunuh. Ketika saudara tidak pernah membunuh, itu bukan keberhasilan dari perintah ini. Perintah ini menyuruh kita untuk tidak membenci. Kita akan baca, dan satu lagi yang lebih jauh dari tidak membenci, mengasihi. Banyak dari kita, enggak, gue gak sebel sama orang itu. Gue cuma gak suka aja. Ya apa bedanya, ya kan? Enggak, gue gak marah sama, gue biasa aja. Biasa aja artinya tidak mengasihi, benar? Ini bukan cuma tentang gak pernah ngebunuh, tapi disuruh tidak membenci. Itu udah susah, dan baru ngerasa susah, dinaikin lagi levelnya. Harus mengasihi dan langsung kita, ya gak nyampe dong, emang. Kalau ada yang bisa masuk surga dengan kekuatannya sendiri, Yesus gak perlu turun dari surga. Matius 5, ayat 17 sampai 26, Yesus dan hukum Taurat, janganlah kamu menyangka, boleh dibuka di situ, mau apa? Biar bantu, siapa tahu ada yang agak sulit buka Alkitabnya. Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, aku datang bukan untuk meniadakannya. Jadi semua hyper grace atau yang menyalahgunakan kasih karunia akan langsung ketampar sama kata-kata Yesus. Karena kematian Kristus bukan artinya hukum Taurat gak berlaku. Bukan. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ingat, Paulus dengan bilang dengan sederhana, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi kalau saudara pun gak melakukan semua yang dilanggar atau gak melanggar 10 perintah Allah, tapi kalau kita gagal mengasihi, kita gagal maning, gagal semua. Karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Makanya Allah menyebut dirinya dari semua atributnya adalah kasih. Dan dia buktikan cintanya di kayu salib. Dan itu yang menggenapi hukum Taurat. Tapi bukan artinya hukum Taurat gak berlaku. Yesus bilang aku datang bukan untuk meniadakannya. Kalau emang dia datang untuk meniadakannya, abis dia disalib, kita gak perlu hidup sesuai hukum Tuhan. Ya pada hari terakhir orang-orang yang akan dibilang sebagai enyahlah hai pembuat kejahatan disebut sebagai anomia. Orang-orang yang hidup tanpa hukum. Lawless. Lawless. Grace bukan alasan untuk kita jadi lawless. Grace itu motivasi untuk mempelajari setiap hukum dan bersyukur karena kita segitu disayang sama Tuhan. Gini, orang mana yang bisa hidup tenang dengan kebencian di hatinya? Saudara bisa cari siapapun dia. Kalau ada yang bisa tenang dengan kebencian di hatinya, ajak ketemu saya pengen wawancara dia. Karena gak pernah ada orang bisa tenang dengan kebencian dalam hatinya. Contoh. Saudara masih pahit sama papa saudara. Dan dia udah keburu mati. Percaya gak saudara gak akan tenang sama hidup saudara?
Karena belum sempat, maafin dia, belum sempat minta maaf. Belum sempat. Nggak tenang. Dan ketenangan kita cuma bisa dapat di mana? Di dalam Kristus, di dalam pengampunan yang dia berikan. Dan di dalam ketika kita mengampuni orang lain yang masih hidup sebelum telat. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, artinya sebelum kiamat, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Ingat, sebelum semuanya itu terjadi, artinya apa? Sebelum kiamat hukum Taurat masih berlaku, itu harus masih tetap dilakukan. Kemarin ada orang yang nanya, Kak, arti baptis apa? Terus pertanyaan berikutnya lucu. Setelah baptis hukumnya apa? Maksudnya peraturan-peraturan apa yang mesti dibuat? Gue bilang baptis itu kayak gini deh, kayak lagi pesta pernikahan tuh ada pemberkatan di gereja di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Aku akan mengasihi engkau, akan setia sama engkau, kaya miskin susah, senang sakit sehat sampai maut memisahkan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Baptis tuh kayak gitu. Ketika kita kasih tahu semua orang dan kasih tahu Tuhan aku milikmu. Mulai detik ini di hadapan semua orang. Dan gini, apakah ada yang berubah Kak hukum-hukumnya? Aku bilang enggak, dari sebelum dibaptis sampai sesudah dibaptis, hukum Taurat, tetap harus dilakukan. Tapi bukan dengan mental yang lain. Dengan mental yang di sini dipenuhi komitmen karena sudah kasarnya udah married sama Tuhan, kasarnya kayak gitu. Gini, sebelum married apakah orang bebas nggak setia? Pas pacaran aja kita udah tahu kan? Kita udah belajar setia kan? Setelah married ngaruh nggak hukum itu untuk setia? Enggak ngaruh, tetap aja harus setia kan? Tapi ini bukan tentang harus gini dan nggak boleh gitu, ini tentang mengingini ketaatan. Menginginkan, kesetiaan, merindukan untuk bisa menyenangkan, bisa membahagiakan, bisa menjaga, dan bisa menepati janji yang dengerin yang udah menikah. Saudara sebutin janji itu di hadapan Tuhan. Kita bukan janji sama orang tuanya doang, kita janji sama Tuhan. Nah, kalau kita macam-macam janji itu kita ngajak ribut Tuhan. Kenapa? Kenapa pernikahan Kristen gak boleh diceraikan sama manusia? Karena yang menikahkan kita Tuhan, bukan manusia. Secara negara mungkin bisa cerai. Tapi bukan negara yang kawinin kita. Bukan negara yang mempertemukan kita dengan pasangan hidup kita. Tuhan yang bawa kita bertemu. Gak mungkin Tuhan ketemuin kita cuma buat berpisah. Ngapain diketemuin kalau emang akhirnya berpisah, kan gitu pertanyaannya. Bisa lagi ngebahas itu minggu depan. Yang kemungkinan besar sepi karena semuanya liburan. Ya kan? Ya sudahlah. Udah tahu kok, sebenarnya beberapa dari kita udah tahu banget. Mana yang salah, mana yang benar, ya kan? Cuman problemnya ada di hati, makanya seri pertama kita dengan by the grace of God, seri pertama kita adalah itu tentang the heart of the matter is the matter of the heart. Yang terpenting adalah hati kita. Ini bukan tentang hanya nggak boleh ngebunuh, tapi nggak mau membunuh. Orang yang nggak mau membunuh cuma orang yang bisa, yang mengasihi, yang tidak membenci. Dan mengasihi, orang yang tidak membenci adalah orang yang mengasihi. Lanjut lagi, sampai mana tadi? 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah dalam kerajaan sorga. Gini, tempat paling rendah dalam kerajaan sorga, sorga bukan? Tahu nggak tempat paling rendah dalam kerajaan sorga? Hah? Neraka. Itu paling rendah. Neraka itu masuk dalam kerajaan sorga. Raja di neraka siapa? Ya Tuhan, emang dikira iblis. Mampus lo. Ayo semua layani saya. Enggak, di neraka iblis disiksa. Baca Alkitab dengan benar. Gini, dari istana presiden sampai Nusa Kambangan, presidennya siapa aku tanya? Ya JKW. Jokowi lah. Ya dong. Tempat rendah, orang yang mengajarkan bahwa gini, udah gak usah bikin hukum Taurat lah. Masuk mana? Neraka lah. Udah ada di sini bilang, yang mengajarkan untuk tidak melakukan hal ini akan mendapat tempat paling rendah dalam kerajaan sorga, yaitu di neraka. Ulang lagi deh biar lebih yakin. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian,
Kepada orang lain yang akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat yang akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Amin. Amin, saya pengen setia dalam hal ini. Bukan saya pengen dapat tempat tinggi di sorga, udah masuk aja syukur. Tapi saya rindu semua kita gak sesat, kita gak menyalahgunakan kasih karunia. 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, atau kamu udah dengar ajaran ini. Ini dari dulu turun temurun ajaran ini. Apa? Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Yesus naikin lagi perintahnya. Marah? Buset. Hashtag gue mah gitu orangnya. Gue memang pemarah. Ini dibilang siapapun yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Artinya apa? Sama. Membunuh dan marah. Karena marah itu, makanya gini, kenapa Yesus bilang kalau marah gak boleh lewat semalaman? Karena marah yang ditumpuk lama-lama meledak, udah meledak lama-lama mukul, dari mukul lama-lama bunuh. Itu benih utama dari pembunuhan adalah amarah. Boleh marah nggak? Marahlah, ayatnya bilang gitu. Tapi jangan biarkan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Marah jelas hak kita, tapi untuk terus marah itu kebodohan. Untuk terus marah-marah karena ngerasa dirinya pemarah, itu pembenaran yang nggak akan membawa kepada kemerdekaan, karena kebenaran yang akan set us free. Bukan pembenaran akan buat kita terus diperbudak. Yesus naikin standar ya kan, pusing langsung kan. Ya, siapa yang berkata pada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan. Ini terjemahannya apa ya? Gini, saudara cari bahasa Indonesia masa kini lucu. Kata-kata jahil yang kedua adalah gini. Dan dibilang di sini bilang ini. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jahil bahasa Indonesia masa kini tulis sebagai menarik. T-O-L-O-L. Tolol. Itu kata-kata yang paling sering keluar dari mulut saya kalau ada yang bikin sebel. Di jalan raya Jakarta. Bold semua. Karena ibu kota lebih kejam dari ibu tiri. Jauh. Udah Kristen banget nih rasanya. Gini, semua orang ngerasanya Kristen sampai tinggal di Jakarta. Swang. Bego. Gitu. Tapi dalam hati, karena pendeta ada stiker di belakangnya. www sahabat. Apa itu? Sahabat apa namanya? Sahabatsejati.org. Malu dong sama stikernya ya kan. Mau bilang tolol keluarin tangan gak enak, akhirnya dalam hati. Tetap aja itu dia dalam hati, Tuhan tahu. Tolol, jahil, ya kan? Itu dia. Dan gini, saya bersalah dalam hal ini pasti. Dan saya yakin semua kita yang cengar-cengir dari tadi. Bersalah semua dalam hal ini. Siapa yang gak pernah ngerasa orang lain bego banget? Atau ngerasa orang lain, ini gak guna banget sih di dunia ini ada dia. Bisa gak sih gak ada dia? Gue pindah gereja ada dia. Gue udah pindah gereja jauh banget ke Cikarang, dia di situ juga. Nih orang kenapa sih maha hadir kayak Tuhan Yesus? Kenapa mesti ada dia sih? Gitu. Harus diserahkan kemana saudara? Ini sesuatu yang serius. Mungkin saya bawanya bercanda, tapi ini serius. Harus diserahkan kepada neraka yang menyala-nyala. Tempat yang terendah dalam kerajaan sorga harus ke situ. Ke tempat di mana para pembunuh akan ke sana. Jadi bahkan untuk punya kebencian dalam hati ini Tuhan tidak izinkan. Enggak diizinkan sama sekali. 23, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ya kan, kalau lagi pelayanan nih ya kan. Ini dia. Tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Dan gini, aku nggak tahu berapa banyak kebaktian yang dimulai dengan bukan dengan doa persiapan di sini, tapi dengan tiba-tiba pada datang ke situ terus bilang, sorry ya kalau gue ada salah sama lo. Dengan tangisan di sini dan di sana. Dan itu yang Tuhan suka. Bukan cuma penjagaan kekudusan dari satu hari, H-1 sebelum pelayanan, tau gak? Dengan pemberesan. Karena Tuhan kita Tuhan akan rekonsiliasi. Itu yang dia usahakan. Itu yang dia usahakan di kayu salib untuk mendamaikan kita dengan Tuhan.
25, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ini kata-katanya mirip. Tempat terendah dalam kerajaan sorga, neraka, penjara itu tempat yang sama. Dan gini, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ini bukan doktrin tentang purgatori, ini tentang kemustahilan bahwa gini, percayalah, kamu harus berdamai pas masih di tengah jalan. Pas Tuhan belum datang atau pas sebelum kita nyampe penghakiman terakhir. Kalau enggak di tempat itu kamu gak akan keluar sampai utangmu lunas dan percayalah utangmu gak akan pernah lunas. Gak akan pernah bisa. Jadi apa? Berdamailah di tengah jalan. Dalam perjalanan kita menuju tanah perjanjian. Dalam OTW to heaven ketika kita lagi begitu. Berdamai sepanjang jalan itu. Jadi lebih Kristen dari hari sebelumnya. Jangan cuma gue gak pernah bunuh orang kok. Jangan cuma gitu doang karena perintah ini melebihi daripada cuma begitu doang. Bukan cuma jangan membunuh. Tapi jangan benci. Jangan simpan kebencian. Bahkan jangan marah malah kalau bisa. Tapi kalau marah jangan lewat sehari. Jangan lewat matahari terbenam dan masih disimpan. Ajakan untuk itu dan lebih tinggi lagi saudara. Kita lihat ayat 43 dan 48. Dua ayat terakhir. Dua ayat terakhir, 43, 48, 5 ayat terakhir. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Kamu tahu ajaran itu? Kasih sesama manusia dan benci aja musuh lo, karena itu namanya musuh, itu seorang yang kita benci. Tetapi aku berkata kepadamu, lihat, dia naikin lagi levelnya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, hanya dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Di Lukas 6 ditulis menarik. Hendaklah kamu murah hati, seperti Bapamu murah hati. Ajakan hari ini bukan hanya cuman larangan untuk jangan membunuh. Tapi jangan membenci. Dan lebih jauh lagi, kasihi. Murah hati, seperti Bapamu murah hati. Dan percayalah, kita semua tahu kita berdosa dalam hal ini. Kita mungkin gak pernah bunuh siapa-siapa. Tapi kita banyak benci orang. Dan sedikit kita mengasihi orang. Cuma beberapa orang doang kita sayang. Benar-benar sayang. Tapi Yesus ngajak kita bahkan untuk mengasihi musuh. Mengasihi musuh. Coba deh, slide terakhir saya dimunculin di sana. Saya pengen ayat ini biar resep di hati kita. Ya kan? Kalian tahu ajaran seperti ini, jangan membunuh, barang siapa membunuh harus dihukum. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, barang siapa marah kepada orang lain akan dihukum. Barang siapa memaki orang lain akan diadili di hadapan mahkamah agama. Dan barang siapa mengatakan kepada orang lain, tolol, patut dibuang ke dalam api neraka. Ini Yesus yang ngomong, dia angkat semuanya levelnya ke level yang mustahil dengan kedagingan kita. Karena baru di situ kita angkat tangan dan bilang, gue gak bisa. Gue nyerah. Gak bisa. Makanya kita nyanyi, I surrender all. I surrender all. All to Jesus. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. Bukan hanya seluruh hidup kita, tapi kita nyerah karena kita gak bisa. Kalau hidup keagamaanmu, musisi boleh naik ke depan. Yesus pernah ngomong satu kata yang mencengangkan buat saya. Karena saya sangat terpesona sama grace. Dan saya sangat tahu saya gak bisa masuk surga dengan kekuatan saya sendiri. Tapi tiba-tiba dia pernah ngomong kayak gini. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Apa maksudnya Tuhan? Kesempurnaan mereka aja belum cukup. Artinya gini, hukum Taurat mereka lakukan tanpa pakai perasaan. Mereka cuman bilang gini, tapi kita gak boleh bunuh orang. Tapi sebenarnya mau. Apa maksudnya? Hidup keagamaan kita mesti lebih dari mereka.
segala perintah dan larangan yang kita taati harus dilandasi dari hati yang mengasihi. Semuanya bukan cuma karena gak boleh ini, tapi karena gak mau. Bukan cuma karena gak boleh membunuh, tapi karena emang gak mau membunuh. Bukan hanya karena gak boleh membenci, tapi karena gak mau membenci. Jadi sejak kapan kita bisa terus membenci kalau kita tuh dikasihi sedemikian rupa? Lewi selalu ngomong hal yang itu diulang-ulang. Bahwa Tuhan jauh mengasihi kita daripada yang kita berani percaya. Dan terus kenapa kita membenci orang sampai level yang benar-benar ngeri? Di dalam hati kita bilang gini, Tuhan, gini kadang kata-katanya cukup Kristen kok, bilang gini, biar Tuhan yang balas. Apa maksudnya itu? Hah? Saudara berharap dia hilang dari muka bumi? Itu kebencian tingkat tinggi dan bawa-bawa nama Tuhan. Kita berdosa hukum nomor 3 dan nomor 6. Karena kasih kegenapan hukum Taurat. Kalau kita gagal, kalau hidup keagamaan kita cuma sesuatu yang lahiriah, bukan sesuatu yang batiniah, kita gak akan masuk kerajaan surga. Dan saudara, saya gak bilang ini mudah, sulit, bahkan sangat sulit. Gimana cara saudara mengasihi orang yang terus memukul saudara, terus memaki saudara, gimana? Jangan tanya saya, lihat Yesus gimana. Lihat Yesus gimana sedemikian rupa dia dihabisin. Sama kita pembunuh dia. Tangan kita berdarah-darah, darah saya berdarah Yesus. Kita yang bunuh dia dengan dosa kita. Tapi dari atas kayu salib dia bilang, dia kasih tahu kenapa dia mengizinkan dirinya direndahkan sedemikian rupa. Dia bilang, Bapak ampuni mereka gak tahu apa yang mereka buat. Kekristenan adalah perjalanan menuju hatinya Tuhan. Semakin hari, semakin dekat sama hatinya. Harusnya semakin hari kita jadi pribadi yang gak lagi pemarah tapi peramah. Makin hari makin ramah. Makin hari makin lembut. Makin hari makin sabar. Makin hari makin mampu untuk tidak membenci. Dan bisa mulai mendoakan orang-orang yang udah jelas jahat sama kita. Karena Kristen adalah perjalanan menuju hatinya Tuhan. Berdamailah dengan musuhmu di tengah jalan. Sebelum hakim itu yang akan menghakimi engkau dan mendapati kita gagal mengasihi. Mungkin gak ngebunuh sih, tapi gagal mengasihi karena antitesis dari pembunuhan adalah cinta. Bukan cuma gak ngebunuh, tapi mengasihi. Karena ketika kita ngebunuh dia, dia mengasihi kita. Tetap cintanya gak berubah. Love never fails. Dan saya tahu beberapa dari kita baru bisa angkat tangan dan melihat wajah Tuhan karena tahu bahwa gini, bahkan seorang Daud, pembunuh, pezina, Tuhan bilang gini, he's a man of my very own heart. Dia punya hatiku sendiri. Kenapa? Grace. Kasih karunia, kematian Kristus yang membuat Daud dianggap sebagai orang yang punya hatinya Tuhan. Hendaklah kita punya hatinya Tuhan. Kalau nggak percuma tiap minggu kita buka buku ini sedalam mungkin. Karena buku ini akan terus memperlihatkan, bahkan membuat kita mampu merasakan hatinya Tuhan. Semua jagoan-jagoan Alkitab, semua pembunuh. Musa dipanggil Tuhan ketika dia udah ngebunuh 2 mandor Mesir pakai tangannya sendiri. Dia udah buronan, pelarian. Tuhan baru pakai dia pas sudah kayak gitu. Karena semua kita berdosa, tapi Tuhan mati buat kita. Dia dibunuh biar kita gak terus jadi pembunuh. Dia dibunuh biar kita bisa mengasihi. Nah, aku bilang ini sulit. Berapa dari kita dulu gak tahu orang macam apa yang gue hadapin. Tapi Tuhan akan selalu bilang,
Lu gak perlu, gue gak perlu, Tuhan bilang gini, lu cuma perlu tahu gue. Kalau lu tahu gue ngapain buat lo. Kalau lu tahu seberapa besar kasih gue buat lo. Seharusnya lu bisa bagi kasih yang sama. Dan hendaknya kita didapati bukan jadi orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Karena cuma mau dikasihi tapi gak mau mengasihi. Aku lu pernah ngomong keras sama satu temanku yang akhirnya diubahkan hidupnya sama Tuhan. Aku gak tahu, aku takutnya mulutku terlalu tajam buat dia. Dia ngomong gini, lu gak tahu bapak gue kayak apa bro. Aku bilang dengan sangat cukup kasar juga karena dia laki-laki. Aku bilang dengan sangat kasar juga. Gue gak perlu tahu bapak lu kayak apa. Tapi gue cuma tahu lu kayak apa. Lu egois. Aku bilang kayak, wah mati nih gue nih, orang marah pasti. Aku bilang lu egois, lu cuma mau diampunin gak mau ngampunin. Lu cuma mau disayang tapi gak mau menyayangi orang. Dia pergi dengan kesel, dia hampir nampol saya ingat banget. Dia hampir mukul saya begini tangannya. Gak ada orang yang suka ditunjuk-tunjuk dan dikasih tahu bahwa dia salah. Dia pulang, dia lari. Tapi selalu kalau ada kenapa-napa dia balik lagi. Datang lagi. Dan dia jadi orang yang diubahkan. Kenapa? Karena ternyata emosi dia pakai untuk bertobat. Dia pakai untuk belajar mengasihi ayahnya. Dan cukup sulit. Dan sekarang makin sulit. Karena ayahnya melakukan satu kebodohan yang membuat dia malu. Yang aku bilang tadi minggu lalu, aku bilang gak semua cuma anak doang yang bisa bikin masalah. Tapi orang tua juga bisa bikin masalah. Tapi karena semua kita manusia yang bermasalah. Dan gini, love is all we have. Kasih yang kita punya di bumi kalau kita gak bagi. Mubazir kasihnya. Dan di sini kita dilatih untuk menjadi better lover every day, every single week, every single day, to be a better lover like him. Aku nggak tahu hari ini siapa yang saudara bisa telepon untuk bilang, kalaupun engkau belum merasa bersalah, tapi aku mengampuni engkau. Kalau ada yang gue salah, ampunin gue. Karena kemarahan yang tadi Yesus bilang kok, kemarahan yang ditanam terus akan menghasilkan pembunuhan. Dan saya yakin gak ada yang mau di sini mau ngebunuh orang. Tapi hendaknya kata-kata biar Tuhan yang balas tuh gak keluar lagi dari mulut kita. Karena itu kata-kata penuh kebencian yang dibungkus dengan jargon Kristen. Dan Tuhan, He knows your heart, He knows your heart. Heart of a murderer. But He get murdered, dia dibunuh to change our hearts.